aja gue bisa ngeles. Duh, apes banget sih gue. Niatnya mau ngajakin makan, malah ketahuan sama maknya. Sisil, lo habis dari ruangan Pak Dantek? Iya, tadi habis ngasih dokumen gue. Lu tahu ada gosip baru gak sih? Apa tuh? Beberapa hari lalu, Dita datang ke kantor buat nyari Pasaka. Masa sih lu? Iya. Gimana pun juga, Coki pernah bikin kericuhan yang bikin keluargaku dan keluarga Kusuma gak jadi besanan. Sepertinya nih, aku harus konfirmasi dulu nih masalah istri-istri kita biar nggak melebar kemana-mana. Aku telepon si Kusuma dulu deh. Ri, Ya, Mi. ini minumnya, Pi. Oh, makasih, Mi. Kok nggak diangkat nih handphonenya? Tapi angkat ya. Iya, halo. Bagaimana jadinya? Kusuma, sorry nih, pagi-pagi udah telepon ganggu ya. Enggak, cuma mau konfirmasi aja soal makan malam nanti. Gimana? Jadi kan makannya? Jadi dong. Cuma gini, saya itu mau ngajak Coki. Soalnya Gavin sama Riri nggak bisa ikut. Ya biar nggak terjadi salah paham aja. Kebetulan Coki ini sekarang jadi representatif perusahaan saya. Jadi ya saya ajak kemana-mana dia sekarang. Ya untuk networking perusahaan gitulah. Gimana, nggak apa-apa kan? Oh, gitu. Oke lah, oke. Ya udah, sampai ketemu nanti malam ya. Oke. Thank you Kusuma. Dari siapa, Pi? Wijaya, Mi. Dia kasih kabar kalau acara makan malam nanti malam itu Galvin sama Riri nggak bisa ikut. Tapi yang anehnya, kenapa jadi si Coki yang ikut? Oh, menurut dia itu si Coki itu sekarang sebagai representatif dari perusahaannya gitulah. Ya sudahlah. Nah, jadi Wijaya. Ya karena Gavin dan Riri nggak datang, makanya dia gantikan sama Coki. Mbak Dita, pagi-pagi udah di luar aja. Mau beli sarapan bareng nggak? Oh, enggak usah. Tadi saya udah sarapan kok. Sama suami saya. Nih, saya baru aja nganterin suami saya berangkat kerja. Oh, suaminya berangkat kerja. Di rumah sendiri dong. Mau ikut saya nggak facial bareng? Kebetulan saya habis beli alat facial baru. Boleh. Yaudah kalau gitu nanti saya ke rumah Mbak ya. Boleh banget. Kalau gitu saya beli sarapan dulu ya. Oke. Sisil mana sih, lama banget? Bilangnya cuma mau ngambil dokumen. Kenapa jadi lama begini sih? Jangan-jangan dia ini ngerjain gue lagi. Halo? Iya, Pak. Oh, Bapak sudah dapat foto dan alamatnya Dita? Oke, Bapak bisa tinggal kirim aja ke saya. Terima kasih. Foto rumah siapa itu?
Itu alamat sama fotonya sama Dita ya? Apaan sih? Apaan sih? Coba lihat, coba lihat, coba. Kalian ngapain di sini berdua-duaan? Bon? Bon? Boleh tolong kesini sebentar? Kenapa, Sel? Bon, coba deh. Lo tau gak ya ini kenapa ada data yang gak sinkron ya? Masa sih? Coba gue lihat. Aduh, gue nggak ngerti lagi. Ini biasanya ngerjain Tommy. Oke, Tommy di mana sekarang? Tadi dia ada di sini sih. Yaudah bentar, gue cariin. Oke, thank you ya, Bon. Ya. Tom? Tom? Ya, ngapain di sini sih? Tom, Selin manggil. Yuk. Sel, sorry banget ya gue sampai ketiduran. Gimana gak ketiduran, Sel? Masuk paling pagi, bahkan sebelum satpam masuk. Terus pulangnya juga lo paling telat kan? Emang gitu, Tom? Iya, Sel. Ini Bu, Sisil tadi kan mau ke sini mau ngambil dokumen. Terus kebetulan Coki juga mau pergi ke kantor, jadi Sisil nebeng deh gitu. Ya kan, Cok? Bisa banget sih ini cewek memutarbalikkan fakta. Iya nih Rin, walaupun aku harus ngantar Sisil tapi seenggaknya aku bisa ngelihat vitamin A aku. Ariana, ya Rin? Finally ya kita akhirnya ketemu juga Rin. Happy banget sih aku bisa, mataku bisa segar lagi ngeliat kamu. Yaudah Sil, kamu kalau mau ngambil dokumen bareng sama saya aja. Terus nanti pulangnya bareng saya aja, nggak usah bareng dia. Ayo Sil. Iya ya. Cok, kirimin ya. Oke. Bon, gue mau ngomong sama Tommy dulu. Oke. Duduk, Tom. Gak usah lah kerja terlalu berlebihan kayak gitu. Bahaya di lo nya juga, lo jadi capek banget, nanti lo malah sakit. Dan kerjaan lo juga jadi gak bener, ini ada data yang gak sinkron. Ngerti gue, lo pasti kepikiran sama Yuna, lo khawatir sama Yuna karena dia gak bisa dihubungin. Gue tahu banget Yuna kayak gimana. Dia pasti punya alasan yang kuat kenapa dia gak bisa dihubungin sampai sekarang. Sorry, Sel. Gak apa-apa, yang penting next jangan berlebihan lagi kerjanya. Tapi thanks lo udah care sama cafe gue. Ya. Ya udah kalau gitu. Gue harus ke kantor. Lo harus ingat jangan terlalu berlebihan kerjanya. Hal ini gue maafin. Next, gak gue maafin. Makasih ya, Sel. Thanks ya.
Agak ya lumayan lah. Mbak, tahu nggak Mbak? Saya tuh lagi kesel banget, sebel banget sama menantu saya. Saya tuh lagi mau ada acara makan malam sama musuh saya. Harusnya menantu saya tuh bantuin saya, nemenin saya makan malam. Ini malah enak-enakan dia liburan sama temen-temennya. Kesel kan saya jadinya. Yang ada ntar saya dikecilin lagi tuh sama musuh saya. Mungkin dia lagi butuh hiburan, Bu. Makanya milih liburan daripada makan malam sama musuh Ibu. Ya tetap aja yang ada tuh ya. Saya diremehin tuh sama musuh saya. Tapi yang ini agak sakit sih, ya. Mbak, saya mau curly rambut ya, Mbak. Iya, Bu. Karena sadar dia. Silakan, Mbak. Oke. Waduh, kayaknya ada yang ngomongin Mbak Dita nih. Sampai telinganya gatal kayak gitu. Emang gitu ya Mbak ya? Bukannya itu cuma mitos? Banyak yang bilang sih mitos. Tapi saya percaya. Soalnya itu pernah terjadi sama saya. Serem banget deh. Saya jadi takut. Jadi sekarang kalau telinga saya gatel, saya percaya kalau ada orang yang ngomongin saya. Walaupun saya juga nggak tahu orangnya siapa. Oh, gitu ya Mbak ya? Ya udah, sebentar ya, aku ambilin dulu alatnya buat ngasih tahu kamu. Iya. Nah, ini alatnya. Tapi sebelum kita facial, kita makan siang dulu. Karena aku udah beli makanan banyak. Yuk. Iya, oke. Ya udah deh, nggak apa-apa pakai alat itu. Daripada nanti gue dijulitin lagi, pasti Saka juga kaget kalau nanti lihat wajah gue makin kinclong. Biar kinclong ya. Beneran kan ya Mbak bikin kinclong nih? Iya. Mbak, saya mau cerita deh. Saya punya menantu ya Mbak, ganteng, putih, tinggi, pekerja keras, bertanggung jawab, dan sayang banget sama anak saya. Jadi sampai-sampai ya Mbak ya, itu teman-teman saya kepengen banget punya anak atau bahkan menantu seperti menantu saya itu. Beruntung banget ya Bu anak Ibu kalau kayak gitu. Iya, bukan cuman anak saya yang beruntung Mbak, tapi saya sebagai mertua juga sangat beruntung gitu loh. Nah, tahu nggak Mbak, kenapa saya tuh sampai harus ke salon hari ini? Karena saya mau ketemuan, ada acara makan malam sama musuh saya. Nah, saya yakin deh, ketika musuh saya ngelihat anak dan menantu saya, pasti iri, seiri-irinya ngelihat keserasian mereka. Soalnya, nih ya, yang saya dengar ini lucu banget ya, kocak banget. Masa anaknya nggak mau nemenin buat acara nanti malam? Anaknya masa lebih pilih ngerjain pekerjaan di kantornya gitu dia dibandingkan nemenin dia. Dan yang lebih kocaknya lagi, menantunya yang jelas-jelas perempuan juga nggak mau nemenin, malah lebih milih liburan sama teman-temannya. Itu kenapa ya Mbak kira-kira ya? Sebagai ibu pasti ibu yang galak, nyinyir, yang minta ampun sampai semuanya nggak nyaman. Anak nggak nyaman, menantu nggak nyaman. Kocak ya, ada yang kayak gitu. Iya Bu. Aduh. Pasti nanti hatinya musuh Ibu tuh kepanasan banget deh Bu. Oh pasti lah. Dan saya ngebayangin tuh pasti lucu banget Mbak. Kocak kayak badut gitu kalau lagi marah-marah, lagi senewan-senewan gitu kan ya. Saya aja santai aja. Mbak, cepetan ya Mbak. Soalnya di sini berisik banget. Ada orang crazy ngomongnya ngelantur nggak jelas gitu loh Mbak. Annoying banget sih. Mbak, nanti ngeringinnya saya di lantai 2 aja ya. Di sini kan tempat yang agak-agak ekonomi sih. Situ yuk. Yuk Semuanya nggak nyaman Aduh. sama musuh saya itu. Ini ya.
cantik banget si Eke. Mulutnya nyingit, julid. Ih. Itu kenapa sih, Mbak, yang tadi? Pelanggan, Bu. Oh, nggak bahagia kayaknya hidupnya ya. Padahal saya ngomong sama Mbak ya. Kok dia senewenan? Lucu banget, udah kayak badut beneran. Mahal-mahal banget ya. Opak, kerupuk sayur. Kok di sini sih bukannya tadi nganterin Nonarin ya? Udah. Oh udah. Cuman udah disuruh pulang lagi, soalnya Ayah disuruh nganterin Madam sama Ser ntar buat makan malam di restoran. Oh. Kamu lagi ngapain sih, Opak? Bisa pelan-pelan gak sih? Ngapain sih? Ini loh, Ayah lagi nyari cara buat ngirim barang ke luar negeri. Cuman mahal-mahal banget, Ayah mau ngirimin istri Ayah. Lu tau gak caranya gimana? Biar murah begitu. Hah, tau gak? Emang kamu mau ngirim apa sih, Opak? Kerupuk sayur mau ngirim apaan? Ayah ini mau ngirimin makanan. Hei? Iya, soalnya tadi dikasih saran sama Nonarin kalau cewek-cewek di luar negeri alias TKI lah atau apa tuh yang tinggal di sana itu kangen sama makanan Indonesia. Makanya Ai kepikiran tuh ngirimin begituan. Tahu nggak? Ya mana Ai tahu, mana aku tahu Opak kerupuk sayur pengiriman yang murah yang mana. Buang waktu banget deh nanya-nanya sama kamu kesini udah duduk penjelasannya malah nanya ada nggak pengiriman yang murah. Mana aku tahu, mana aku tahu. Udah cari aja sendiri. Nanya-nanya kayak begitu sama aku ya mana aku tahu dan nggak tahu lah. Dia yang nyamperin, dia yang duduk, dia yang nanya, dia yang ngomel. Aduh Yasmin. Patahin juga nih tulangnya. Hah? Di ruangannya Pak Dante udah ada Bu Mir, Bu. Hah? Ini jam berapa? Kok tumben mereka pagi-pagi banget udah di kantor? Sisil kurang tahu sih, Bu. Tapi Pak Dante pernah cerita sama Sisil kalau dia itu lagi curiga sama Pak Saka. Karena Pak Saka tuh sering banget bolos kerja. Terus datangnya siang, abis itu tiba-tiba suka ngilang. Beneran? Dante ngomong kayak gitu? Beneran, Bu. Tapi Sisil nggak tahu sih perginya kemana. Yaudah, saya temuin mereka dulu ya. Ya. Oke juga suaminya Dita. Sampai bisa beliin dia rumah di kawasan ini. Apa yang kamu bilang itu benar. Sampai saat ini aja Saka belum juga datang. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi pimpinan yang baik kalau dia bisa datang dan pergi kapan saja? Bukan berarti karena tidak bisa datang pagi-pagi artinya tidak bisa diandalkan. Tapi mungkin sebelum ke kantor harus ada hal yang diselesaikan dulu sama Mas Saka. Lagi pula ini masih jam berapa ya Ibu? Jam kantor itu masih dimulai 1 jam lagi. Sepertinya kedua orang tua kamu tidak pernah mengajarin kamu bagaimana cara bersopan santun. Main masuk aja ke ruangan orang dan memotong pembicaraan orang. Kalau saya nggak punya attitude, berarti ibu dan anak ibu ini apa? Ngomongin rekan kerja di belakang. Itu lebih attitude daripada saya. Apalagi yang ibu dan anak ibu bicarakan ini belum tentu benar. Jaga omongan Anda.
Tadi semuanya udah dibayar dan diganti sama Coki. Sama-sama Rin. Ternyata kamu bisa diandalkan juga. Ih, Papa. Jangan sampai kita jadi berutang budi sama dia. Udah, teleponan sama istri pertamanya. Aku pulang ya. Ya udah, mau gimana lagi pulang aja. Jangan ngambek dong. Jadi rusak nih baju gue, stop. Gara-gara lo ya, Coki. Gue jadi dituduh pelakor, tau gak? Lo apa sih? Lo tenang dulu kenapa? Gue gak ngerti nih. Ini kenapa sih? Kok aku lagi makan dipeluk-peluk? Mau nggak? Ya, kamu aja makan yang banyak. Aku temenin. Coki, Sisil. Romantis banget sih kalian. Makan di pinggir jalan, berdua. Ini emang lagi mau romantis aja atau karena nggak punya duit? Ini semua tuh gara-gara lo, tau gak? Aku dapat undangan dari klub arisan aku. So kita semua bawa pasangan masing-masing. Nanti Dita juga datang kok. Jadi kita bisa kenal sama suaminya. Aku dapat undangan nih. Pokoknya aku harus cari cara supaya Saka bisa ikut ke acara itu sama aku. Aku bakal kenalin Saka kalau Saka itu adalah suami aku. Ini nih ya, semua gara-gara Riri sama Gavin. Mereka yang ngajak kita, tapi mereka yang nggak bisa pergi. Abisnya mamanya emosian sih. Apa Mama bilang? Gak punya mata. Kenapa pakai nabrak-nabrak gue segala? Gue buru-buru apaan sih? Masih jam berapa ini udah berantem aja? Ini semua pasti gara-gara Dante kan? Kan aku bilang sama kamu, keputusan kamu tuh nggak tepat, Dit, buat kamu masuk ke circle-nya Ariana. Kok kamu ngomong gitu sih? Ya, kamu tahu nggak, Ariana juga ngajakin aku ke sana. Kalau kayak gini terus kepala aku bisa meledak nih mikirinnya. Bos gue emang paling the best deh. Biasa aja. Gue juga suka kayak gitu kok. Halah, sirik aja loh. Kok kamu ada di sini, Mas? Lagi ngapain? Ini Pak, lagi nungguin suaminya Dita jemput.